Hari ini saya akan memberikan materi secara teoritis tentang teori inti maupun struktur dari inti atom. Nah, pada dasarnya seperti atom pada umumnya, atom itu memiliki dua buah elemen, yaitu elektron dan proton. Kita sudah tahu itu. Kalau dari kuantum yang dasar, kita sudah tahu struktur elektron itu seperti apa. Kita mulai dari yang namanya teori atom Rutherford, di mana dia membahas bahwa yang namanya atom itu hanya ada ruang kosong sampai dengan kulit sampai dengan elektron-elektron tertentu, dan elektron dengan inti itu memiliki ruang kosong yang cukup besar di situ, space-nya. Nah, dari Rutherford kita maju sampai ke Schrödinger, dan Schrödinger itu menyelesaikan persamaannya dan memperoleh bahwa yang namanya atom-atom itu terdiri dari beberapa tingkat energi dan memiliki beberapa bilangan kuantum yang ada di situ yang diperbolehkan oleh persamaan Schrödinger. Nah, mirip dengan struktur elektron, inti atom itu juga memiliki struktur sebetulnya. Dari mulai yang paling sederhana, dari filsuf Yunani dulu juga memikir bahwa yang namanya inti atom juga hanya berupa titik saja, benda kecil. Tapi dengan adanya model-model dan teori-teori terbaru, maka inti atom juga bisa dimodelkan oleh suatu sistem di situ. Nah, yang pertama kali akan saya bahas adalah model inti atom berupa titik tetes cairan atau liquid drop model. Jadi pada dasarnya ini merupakan model atom yang cukup sederhana saat itu. Dari mana dia bisa mendapatkan dasar ide untuk mengembangkan model tetes cairan? Nah, pada dasarnya ini adalah dari hasil observasi, dari hasil eksperimen, yaitu dari massa dan energi ikatan inti. Kemarin kita lihat bahwa sebetulnya energi ikat inti itu ada tren tertentu, nantinya kita akan lihat, dan massa dari inti juga memiliki tren tertentu. Nah, bagaimana model ini? Sederhana sekali sebetulnya. Kenapa dinamakan model tetes cairan? Karena pada dasarnya dia dimodelkan seperti suatu tetes. Ya, simple. Misalkan kita punya air, kita punya jarum gitu ya, kita celupkan jarum ke air tersebut, kemudian kita bisa lihat ujung jarumnya ada seperti tetes cairan gitu, tetes airnya. Nah, atau inti atom awalnya dimodelkan seperti itu, bahwa dia memiliki sifat dan struktur seperti cairan. Kalau kita tahu cairan, dia molekul-molekul di dalam cairan itu diikat oleh energi lemah, yaitu energi van der Waals. Karena molekul-molekul itu di dalam tetes cairan itu punya interaksi antar sesamanya. Kalau interaksinya kuat, misalkan di air itu misalkan adalah interaksi ikatan hidrogen. Kalau misalkan lemah, misalkan di molekul-molekul nonpolar, ya hanya ada ikatan gaya London saja, misalkan seperti itu. Tetapi pada dasarnya adalah mirip seperti itu, bahwa inti-inti atom pada dasarnya interaksi-interaksi antar sesamanya diikat oleh suatu gaya yang cukup lemah di situ, sehingga dia bisa disebut sebagai model tetes cairan. Nah, bagaimana formulasinya? Ini akan saya langsung saja sebetulnya. Nah, ini merupakan model empiris, artinya ini ada orang yang sudah mengukur hasil eksperimen terhadap tadi energi ikatan inti dan
masanya, massa intinya, dan kalau inti atom itu terdiri dari yang namanya proton dan neutron, maka logikanya adalah bahwa massa atau energi ikat inti itu pasti merupakan fungsi dari yang namanya nomor atom, hal ini adalah jumlah proton, dan nomor massanya, dan atau jumlah neutronnya. Jadi kita bisa uh, lihat secara empiris bahwa yang namanya massa itu merupakan fungsi dari neutron, jumlah neutron, dan jumlah proton. Dan menurut Einstein bahwa yang namanya massa, hubungan antara massa dengan energi adalah kita lihat bahwa M sama dengan mc kuadrat. Nah, dari sini rumus empirisnya adalah, atau maksudnya rumus yang dirumuskan secara empiris, persamaan yang dirumuskan secara empiris adalah bahwa massa atom, massa inti atom atau energi inti atom itu mc kuadrat itu merupakan jumlah dari kontribusi masing-masing intinya itu apa. Jadi ini adalah energi ikat inti akibat protonnya, dan energi ikat inti akibat neutronnya di sini. Ya, Z adalah jumlah nomor atomnya, maka ini adalah massa proton ditambah massa neutron. Kemudian dikurangi oleh suatu konstanta yang juga bergantung, suatu fungsi yang bergantung pada jumlah proton maupun jumlah neutronnya. Dan secara empiris itu dirumuskan dengan persamaan seperti ini, yaitu B sebagai fungsi Z dan A, ini adalah satuan dalam bentuk energi, yaitu 3 suku berikut ini. Apa makna dari masing-masing suku seperti ini? Nah, suku pertama itu kita sebut sebagai yang namanya suku karena adanya volume inti. Jadi A ini adalah konstanta yang berhubungan dengan inti, dan A ini adalah nomor massanya ya. Suku pertama ini adalah merupakan suku volume. Karena akibat adanya tarik-menarik antar inti. Maksudnya antar partikel inti. Partikel inti kita sebut nukleon, yaitu proton dan neutron di situ. Nah, berdasarkan hasil persamaan empiris bahwa yang namanya energi ikat itu berbanding lurus dengan jumlah nukleon atau jumlah proton ditambah jumlah neutronnya. Nah, ini melihat bahwa yang namanya nukleon atau proton dan neutron itu memiliki permukaan sendiri sebetulnya. Secara logis bahwa kalau kita lihat proton dan neutron itu seperti bola masing-masing, pasti bola tersebut punya yang namanya permukaan, luas permukaan di situ. Nah, nukleon yang punya permukaan itu adalah nukleon yang berada di luar saja. Seperti kalau kita lihat dari cairan gitu ya, pasti yang memberikan tegangan permukaan itu hanya yang di luar-luar saja. Artinya, energi ikatan itu akan dikurangi dengan suku yang namanya suku permukaan. Jadi distabilkan atau dikurangi energinya akibat adanya nukleon di permukaannya itu. Sehingga suku kedua dari persamaan tadi adalah suku permukaan. Dan
secara empiris bahwa kalau kita lihat itu permukaan bola itu berbanding lurus dengan R kuadratnya, jari-jari kuadratnya, dan kalau di inti, jari-jari inti itu berbanding lurus dengan akar pangkat 3 dari jumlah nukleon totalnya. Sehingga kita harus kurangi dengan suku minus AS pangkat 2/3 di situ. Nah, suku ketiga itu secara logis bahwa yang namanya inti itu terdiri dari proton dan proton, yang muatannya adalah proton, muatan positif, maka pasti ada tolakan dari proton di dalam inti tersebut. Karena proton itu memiliki muatan positif, maka energinya tolakan akibat kolom itu ya berbanding lurus dengan Z kuadratnya. Karena kita tahu dari persamaan kolom, energi kolom, bahwa yang namanya energi kolom itu berbanding lurus dengan muatan dikuadratkannya. Dalam hal ini, jumlah muatan yang berkontribusi adalah muatan positif dari proton yang ada di dalam inti atom. Sama seperti tadi, bahwa yang namanya rata-rata antar dua proton adalah X, dan sebanding dengan jari-jari protonnya, dan dia berbanding lurus dengan A pangkat 1/3, maka dia sukunya dikurangi dengan Z kuadrat karena ada kolom dibagi dibagi A pangkat 1/3, karena ini adalah jarak dari antar protonnya, dan dikalikan oleh suatu koefisien di situ. Nah, ternyata tidak hanya ada 3 suku tersebut. Kalau kita masukkan inti itu sebagai suatu partikel kuantum, karena inti itu juga sebetulnya adalah partikel kuantum, karena dia ukurannya yang kecil, maka kita bisa masukkan suku akibat mekanika kuantum, yaitu suku asimetri di situ. Karena yang namanya proton dan neutron itu bersifat sebagai fermion, yaitu spinnya itu adalah setengah, maka dia juga mengikuti prinsip larangan Pauli. Artinya bagaimana? Misalkan, kalau dari kuantum kita tahu bahwa energi dari semua sistem itu biasanya diskrit, atau tidak boleh memiliki nilai sembarangan, hanya nilai-nilai tertentu saja. Kalau diskrit berarti nilainya adalah tidak kontinu gini, tapi hanya berupa nilai di garis-garis tertentu di sini. Misalkan proton dan neutron menempati tingkat energi tertentu di sini. Dengan energi spacing-nya kita asumsikan lagi sederhana adalah sama, yaitu delta E. Jadi dari energi ke sini ke sini, ke sini ke sini, ke sini ke sini, dan seterusnya itu energinya selalu sama. Itu asumsi dasarnya. Artinya untuk tiap proton dan tiap neutron masing-masing hanya bisa mengisi 2 secara maksimum di tiap tingkat energi. Karena adanya pengaruh larangan Pauli tadi itu. Nah, misalkan seperti ini. Kita misalkan N itu adalah jumlah neutron, ya. Dan itu adalah jumlah proton. Kalau misalkan kita punya inti yang genap, dan jumlah proton
itu sama dengan jumlah neutron, maka kita bisa lihat bahwa tingkat energinya adalah seperti ini, dan di tiap tingkat energi, dua neutron mengisi menempati satu tingkat energi, dan dua proton juga menempati satu tingkat energi seperti ini. Jadi kita bisa lihat Z dikurangi N-nya sama dengan 0. Nah, misalkan kita ubah satu neutron menjadi proton, misalkan dengan peluruhan sinar beta ya. Kemarin sepertinya kita sudah bahas sinar beta itu mengubah neutron menjadi proton, maka energinya itu akan meningkat menjadi 1 kali delta E. Dari awalnya Z dikurangi N sama dengan 0, kita dapat Z dikurangi N sama dengan 2. Karena apa? Karena ada satu neutron yang berubah menjadi proton di sini. Sehingga Z dikurangi N sama dengan 2. Ada 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Yang awalnya 4 dan 4, maka sekarang menjadi 2 di situ. Nah, kemudian kalau misalkan kita lanjutkan lagi, satu neutron menjadi satu proton lagi, maka kita punya energinya akan berubah menjadi 2 kali delta E. Sehingga Z dikurangi N sama dengan 4 di sini. Dan seterusnya, sampai semua proton, semua neutron berubah menjadi proton misalkan. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Kalau kita hitung secara rata-rata, tadi awalnya kita punya Z dikurangi N itu 2, maka perubahan energi adalah delta E, 1 kali delta E. Kita Z dikurangi 4 adalah 2, ya Z dikurangi N sama dengan 4, maka perubahan energi totalnya adalah 2 kali delta E dan seterusnya. Kita bisa hitung dari yang seperti kemarin. Nah, ternyata secara empirik itu kita bisa hitung bahwa N dikurangi Z kuadrat per 8 itu adalah segini. Nah, artinya kita bisa aproksimasi perubahan energinya adalah N dikurangi Z kuadrat dibagi 8 di situ. Nah, ternyata delta E secara eksperimen dan secara empiris ditemukan bahwa berkurang dengan kenaikan A, atau dia berbanding lurus dengan A pangkat minus 1. Oleh karena itu, suku asimetri itu kita bisa hitung menjadi yang namanya minus A dikali N minus Z kuadrat dibagi A. Dengan A adalah jumlah dari nukleon totalnya. Tapi beberapa buku itu menuliskan Z minus A per 2 kuadrat atau A min 2 Z kuadrat. Nanti yang berubah hanya konstanta depan saja, nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan N itu kita substitusikan menjadi A dikurangi Z, maka kita akan memperoleh suku yang sebelah kanan ini. Nanti konstanta juga merupakan konstanta dari hasil empiris itu.
Jadi yang sebelah kanan ini maksudnya adalah energi perubahan energi ikat per inti per 8. Nah, yang selanjutnya adalah suku di persamaan energinya adalah suku pemasangan atau suku pairing. Jadi ini maksudnya adalah ternyata dari hasil eksperimen juga bahwa yang namanya inti itu lebih stabil jika neutronnya semua berpasangan dengan neutron yang lainnya. Artinya genap ya, inti genap seperti itu. Jadi misalkan kita punya plot energi pemisahan neutron. Mengambil neutron dari inti, secara seperti itu. Kalau kita lihat di sini bahwa semakin intinya semakin genap di sini, dia energi separasinya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya karena memang inti yang lebih genap itu akan lebih stabil dibandingkan inti yang ganjil. Sama seperti elektron, kalau kita punya elektron yang genap di situ, maka energi ionisasinya akan lebih tinggi. Seperti itu juga. Nah, ini dari hasil observasi menyatakan bahwa energi pemisahan neutron itu akan lebih tinggi jika neutronnya pada genap. Nah, ini hasil eksperimen untuk model ini, dan bahwa di daerah yang warnanya kuning ini memiliki energi inti yang lebih besar dibandingkan yang lain, lebih kecil dibandingkan yang lainnya, yang hijau ini. Kalau yang merah itu yang paling besar. Semakin tinggi neutronnya dan semakin tinggi besar neutronnya, maka energi katanya akan lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Dan ini di garis ini merupakan garis isotop ya. Kalau nomor atomnya sama, tapi jumlah intinya berbeda, itu isotop namanya. Itu semakin besar neutronnya, maka semakin kecil nilai energi pemisahannya di situ. Di sini kita sebut sebagai titik isoton di sini, atau isobar, saya lupa. Cuma kalau kita lihat ke arah sini, maka ini jumlah neutron yang sama dan jumlah protonnya yang berbeda di situ. Oke, ini juga energi protonnya memiliki tren yang sama dengan energi neutronnya. Oke, jadi maksudnya apa energi pairing itu? Ternyata ada semacam aturan ya, bahwa kalau N-nya genap, jumlah neutronnya genap, dan jumlah protonnya itu genap, maka nilainya adalah negatif. Kalau misalkan jumlah nukleonnya ganjil, dalam hal ini jumlah salah satu antara neutron atau proton itu genap, dan otomatis salah satunya juga ganjil, maka energi pairingnya 0. Tapi kalau misalkan dua-duanya ganjil, dan ganjil itu positif, artinya dia mendestabilisasi. Kita bisa melihat di sini, semakin besar itu mestinya semakin tidak stabil, maka kita bisa yang sama-sama genap itu jumlah intinya akan lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Kalau yang ganjil dengan ganjil akan lebih sedikit
jumlah yang ditemukan di alam di sini. Nah, secara empiris ditemukan bahwa delta itu hubungannya adalah A konstanta lagi atau koefisien dibagi dengan A akar A atau A pangkat setengah di situ. Ini model yang merupakan model empiris. Nah, akhirnya kita bisa temukan rumus empiris untuk massa. Nah, dari situ kita bisa menebak massa atau energi ikatan untuk inti yang tidak stabil dari tidak bisa dicari secara eksperimen di situ. Kita bisa tebak dari tadi data-data itu, kita bisa cari massa yang susah didapatkan secara eksperimen, atau kita bisa menemukan energi ikat dari massa yang susah dicari. Nah, tetapi pada dasarnya memang ada kekurangan di beberapa aspek. Misalkan tadi walaupun ada suku mekanika kuantum yang dimasukkan, tapi itu tidak bersifat kuantum di situ. Karena tadi hanya asumsi secara kasar saja bahwa energi akibat mekanika kuantum itu berbanding terbalik dengan jumlah nukleonnya. Nah, asumsi lain adalah bahwa inti itu bentuknya bulat sempurna. Ya, itu selalu seperti itu. Kalau kita punya sistem ideal itu biasanya bentuknya bulat, tapi tidak di alam tidak selalu bentuknya bulat. Tapi model ini kita bisa gunakan karena bisa digunakan untuk prediksi yang seperti tadi, walaupun itu memang secara semi empirik. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kita prediksi suatu unsur yang memiliki total nomor massa adalah 101. Jadi kalau kita punya 101, logikanya adalah jumlah salah satu antara neutron atau proton itu pasti ganjil. Kalau jumlah nomor massa ganjil, pasti neutron atau protonnya itu ganjil. Jadi kalau kita hitung seperti tadi, kita masukkan A sama dengan 101 dengan dasar bahwa misalkan neutron atau protonnya itu ganjil, maka kita masukkan persamaan tadi, akan kita peroleh kurva seperti ini terhadap nomor atomnya atau jumlah protonnya. Jadi Z ini, kalau kita plotkan fungsi ini total, dengan masukkan A-nya adalah 101, M terhadap A, dan kita plotkan terhadap Z, dengan A-nya dimasukkan di sini, maka kita akan peroleh kurva seolah-olah kurva parabola seperti ini. Artinya apa? Kalau kita punya nomor atom 41 dengan nomor massanya 101, maka dia otomatis akan mencari kestabilannya dengan cara memancarkan sinar beta di sini. Sampai ke nomor massa 44. Selanjutnya, misalkan kita punya nomor massanya 100, isobarnya 100. Artinya dari isobar 100 itu apa yang akan mungkin terjadi.
Kita punya dua kasus misalkan, itu kalau misalkan isobarnya bilangan genap, nomor masanya bilangan genap, maka kita bisa punya dua buah alternatif, yaitu jika intinya adalah ganjil-ganjil, odd-odd ini, OO ini maksudnya odd-odd, ganjil dengan ganjil, atau EE, even dan intinya apa genap dengan genap, karena jumlah bilangannya ini genap pasti ada opsi dua ini. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Yang membedakan di sini hanyalah suku dari pemasangannya itu, pairing term ya. Dia tadi kalau misalkan dia genap dengan genap, maka deltanya bernilai negatif. Kalau intinya ganjil dengan ganjil, nilainya positif. Kalau kita plotkan seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa ternyata inti yang ganjil-ganjil, misalkan kita punya nomor masanya 41, nomor atomnya 41, dia akan mencari yang sampai ke yang genap, 44, 100 gitu. Tapi kalau intinya genap dengan genap, dia bisa memiliki, kalau kita sebut, dia bisa memiliki dua buah minimum di sini. Antara ini ataupun ini, tergantung antara ya kita bisa punya dua buah isobar di sini. Jadi bisa ke sini juga kalau kita punya intinya sama. Jadi kalau kita plotkan dengan dua kasus, kita bisa lihat bahwa yang sebelah kiri dari titik minimum ini akan memancarkan sinar beta supaya dia stabil. Sebelah kanan dia akan memancarkan sinar positron atau menangkap elektron di situ, supaya dia mencari titik yang paling stabil di sini, atau mencari inti yang paling stabil di situ. Oke, jadi ini bisa memprediksi beberapa hasil eksperimen di situ. Jadi bisa menghitung energi ikat intinya. Jadi model yang cukup bagus di situ. Jadi ini adalah dari akhir dari model tetes cairan.